Hai semua, Alhamdulillah, 9 hari itu kami ada Eren, Farasabila dan Nana ingin presentasi materi globalisasi. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Izinkan kami tampilkan presentasi. Salam. Iya, mantap. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di kelas 9A yang sama-sama kita cintai. Sholawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta yang terhormat Ibu yang terhormat Ibu Eti selaku pembimbing pembelajaran IPS dan serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Langsung saja kami masuk ke dalam materi kami yang berjudul globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti peta dunia berbentuk bola. Dari kata globe barulah lahir kata global yang berarti meliputi seluruh dunia. Dari kata global barulah lahir kata globalisasi yang berarti proses mendunia. Globalisasi merupakan keterkaitan atau ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, meliputi perdagangan, investasi, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas suatu wilayah menjadi sempit. Globalisasi juga berarti proses mendunia yang tidak mengenal batas wilayah. Iya, mantap Nakira. Globalisasi dapat dipandang sebagai yang pertama yaitu sebagai tantangan. Globalisasi dapat dipandang sebagai tantangan apabila kita mampu bersikap optimis dalam menghadapi perubahan di tengah arus globalisasi. Jadi, globalisasi dapat mendorong persaingan agar tiap pihak mampu menunjukkan Potensi terbaik yang mereka miliki. Iya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena masyarakat global yaitu menipisnya batasan antar wilayah serta mudahnya mengakses komunikasi. Fenomena tersebut dapat terlihat dari yang pertama yaitu komunitas yang berinteraksi melalui internet. Yang kedua yaitu pada persaingan pasar, yaitu pada tenaga kerja asing dan pada produksinya yang sangat beragam. Yang kedua yaitu sebagai kesempatan. Globalisasi dapat dipandang sebagai kesempatan jika masyarakatnya memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset terpenting bagi suatu negara karena manusialah yang dapat mengelola, mengatur, serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Iya, mantap Amira. Selanjutnya, ciri-ciri globalisasi sebagai bagian dari proses sosial budaya. Ciri yang pertama yaitu globalisasi ditandai oleh perubahan ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang melalui peningkatan teknologi produksi menunjukkan bahwa waktu mempengaruhi globalisasi. Dan selanjutnya mobilitas tiap masyarakat yang berbeda tiap-tiap daerahnya yang membawa budayanya masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu ketergantungan tiap daerah yang disebabkan oleh yang pertama yaitu meningkatnya pasar internasional, lalu dominasi perusahaan multinasional seperti Unilever. Apakah teman-teman tahu Unilever berasal dari mana? Ya, betul, Belanda. Selanjutnya yaitu pengaruh dari World Trade Organization atau WTO. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu interaksi kultural melalui media massa. Contohnya seperti kita melihat budaya-budaya asing melalui
handphone kita. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatnya masalah bersama, yaitu contohnya seperti inflasi, Deflasi bisa juga. Inflasi. deflasi ataupun lingkungan hidup. Oh, boleh. Oke, mantap Faras. Lanjut sayang. Proses perkembangan globalisasi. Globalisasi sudah sejak lama berkembang sejak lama. Sejarawan menyebutnya sebagai fenomena. Di abad ke-20 dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Benih globalisasi sudah bertumbuh sejak manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu pedagang Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui jalan darat seperti jalan Sutra ataupun jalur laut untuk berdagang. Ditandai dengan perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika yang membentuk jaringan perdagangan yang meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Juga menyebarkan nilai agama, nama, abjad, arsitek, sosial, budaya warga Arab di dunia. Iya. Lauren. Selanjutnya ditandai oleh eksplorasi besar-besaran dunia yang dilakukan oleh negara Eropa. Pelopornya adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Juga ditandai oleh berkembangnya revolusi industri di Inggris yang menemukan banyak teknologi yang menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini. Contohnya internet. Juga berkembangnya kolonialisasi terhadap difusi kebudayaan di dunia, berkembangnya industri, dan kebutuhan bahan baku menghasilkan perusahaan multinasional dunia. Contoh misalnya saja di Indonesia, perusahaan Eropa buka cabangnya, contohnya Unilever dari Belanda. Ini terus berlanjut hingga perang dingin berakhir, komunisme di dunia runtuh, dan ini seakan beri pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik menuju kesejahteraan di dunia. Implikasinya, dunia mulai menyiapkan diri sebagai pasar yang bebas dengan didukung oleh perkembangan informasi, teknologi dan transportasi. Iya, mantap Gina. Lanjut sayang, ke Lauren. Sekian materi dari kami. Sebelum kami tutup, ada yel-yel yang akan kami lakukan. Iya, semangat Kak. Bagus ya timnya. Waktu presentasi rasanya tertidur hatiku. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Atas bimbingan dari Bu Evi. Sebelum ditutup lagi ada pantun yang akan dibawakan oleh teman-temannya. Batu pecah dibenturkan. Pusat bunga di tengah taman. Terima kasih kami aturkan Kepada semua teman-teman. Wih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.